balik ke Liga Inggris lagi ya guys ya. Di hari Sabtu nanti di weekend ada pertandingan-pertandingan yang menurutku tim-tim gede nggak terlalu banyak main juga sih. Lawannya nggak, maksudnya paling Chelsea lawan Brighton itu menurutku cukup seru juga karena Brighton Mm. performnya juga lumayan naik turun, cuman ya masih bisa lawan tim-tim gede lah, dia lah bisa tumbangin juga kan kadang-kadang. MU Tuh, Tottenham, tapi Tottenham itu yang paling seru di minggu ini ya. ya betul. Arsenal Karena Leicester, Arsenal harusnya masih bisa. Sama nah, Newcastle Man City. aku pengen nyorotin Arsenal Leicester sih sebenarnya. Kalau Oke, dari squad yang ada kan kurang tuh. Sekarang nggak ada Odegaard, nggak ada gak ada Trossard. Trossard. Oke. Terus apakah Arsenal bisa tetap menang lawan Leicester? Menurutku bisa-bisa aja menang, paling ya tipis-tipis. Tapi kalau bisa Hmm, sampai menang gede, berarti kan ya. Arteta sudah bisa menemukan formula untuk menanggulangi nih kekurangan pemain-pemain. Hmm, Kita kan lihat Gabjes, Sterling ini pasti akan Sterling. main sih dari awal. Ya. Kayak gitu. Kalau Newcastle City itu tadi yang kita bahas, apakah City bisa clean sheet? Itu pertanyaanku sekarang. Kalau Newcastle tetap bisa ngegolin, berarti memang pertahanan City ini lagi tidak baik-baik Ya, saja di musim harus ini. dipertanyakan sih musim ini sih. Walaupun aku berharap Haaland cetak gol ya, karena dia adalah kapten dari tim fantasi Premier League saya. Tapi aku balik lagi ke Arsenal sama Leicester, Mas. Hmm, Ke- Kalau yang udah kita tahu lah, Leicester kan tim yang pernah juara juga meskipun habis uh, juara tiba-tiba hilang juga ya. Dan pemain-pemainnya banyak yang pergi, cuman ada satu legendnya yang nggak pergi nih, Jamie Vardy nih. Vardy tuh betul, emang bener-bener apa? Aku bisa bilang dia gendong satu tim ini berkali-kali gitu. betul Bener-bener sampai real sekarang striker malah. sampai sekarang kan. Itu mungkin Uh, bisa jadi bahaya juga buat Arsenal sih menurutku ya. Karena dia emang striker yang menurutku emang bagus. Gitu sih, itu yang bisa diper. kelebihan Fardi itu kalau di Fardi yang di tahun ini ya Hmm, pasti pengalaman. ya, Cara mainnya juga masih ngotot. Mirip kok sebenarnya, cuman faktor usia nggak akan bisa bohong gitu. Makanya betul. aku tuh malah penasaran nungguin pemain-pemain Leicester yang kayak Mavi Didi, nomor Oke, 10-nya oke, Mavi Leicester. Didi. Besok dilihat tuh, nomor 10-nya Leicester, terus yang dari kanan, yang kakinya kidal, kayak nomor 7 kalau nggak salah, apa nomor 11 tuh juga bagus. Dan ada beberapa pemain-pemain yang aku lihat di Leicester ini sebenarnya oke kok gitu. Makanya kita lihat besok. Dan sebenarnya Leicester ini potensial di musim depan itu banyak pemain-pemainnya yang kayak Brighton gitu loh, dibeli dibeli Ya, karena bagus. Salah satunya hmm, kipernya tuh si Hermasen, menurutku juga potensial cukup untuk bisa oke dibeli lah. klub-klub yang lebih settle lah di Liga Inggris musim depan. Ya kita lihat besok apakah Gabriel akan cetak gol lagi, Ya, karena gue potensi lini belakang Arsenal untuk cetak gol ke lebih gede gawang sih. Leicester cukup tinggi nih, cukup Ya, tinggi. Leicester juga musim ini cukup sering kebobolan di bola-bola mati, bola-bola jadi mati. memang ini perlu perlu diantisipasi betul. Hmm, Apalagi Arsenal musim ini kayaknya kekuatannya di bola-bola mati kan. betul. Karena strikernya Itu bapuk ya guys ya. Itu sih harus jaga tuh. Manchester lawan Fulham aja kalah. Lawan Tottenham di pertandingan pertama bisa nahan. Hmm. Lawan Aston Villa kalah. Lawan Crystal Palace seri. Lawan Everton seri. Nah ini dia Arsenal menang lah harusnya. Easy game Harusnya. harusnya ya, kalau lihat kualitas ya easy game. Hmm, harusnya. Main di kandang Kembali juga lagi ya, harusnya. harusnya. Kan nggak ada yang tahu tuh besok gimana. Kita move ke Liverpool lawan Wolves. Ya, harusnya juga sama sih. Harusnya Liverpool Oh dia bisa harusnya nih. Wolves, Liverpool Wolves, sampai Wolves tuh kalah peringkat malu berapa tuh? sih. Peringkat dua Gimana? puluh deh. Wolves, peringkat 20. Wolves itu eh
kasihan sebenarnya kalau menurutku di di musim ini kasihan karena dia ditinggal banyak pemain-pemain Main. bagus sebenarnya kan. Dan salah satu faktornya juga pelatihnya ganti kan, Wolves itu. Bayangin 14 gol masuk udah. Tim paling 14 banyak gol, dibobol ya, sama Everton. paling banyak dibobol, paling banyak kalah juga, 4 kali kalah. Ya, walaupun main di kandang, Liverpool harusnya menang, walaupun away Pasti sih. kan, harusnya Aku bisa menang. bilang 8 Mudah-mudahan, menang sih ini harusnya Liverpool mah. ya kalau prediksinya di sini sih 70% Liverpool menang, Iya. gitu. Draw-nya 17%, bonusnya 13%. Ini menurut Google ya. Dan apa ya? Aku tuh pengen lihat sebenarnya Salah dicadangin sih sebagai fans Liverpool Oh, ya. oke. Malah salah ya cadangin ya. Malah Salah dicadangin karena Apakah pertandingan kemarin lawan Bournemouth babak kedua itu ya jujur aja aku cukup kecewa dengan Salah gitu. Karena oke. ego pengen Oke, ngegolin terlalu padahal egois ya dia. di saat dia bisa ngoper malah pengen nyetak gol. Di saat dia Hmm. harusnya bisa nyetak gol malah ngoper. Hal-hal yang memang akhirnya jadi tidak balance di justru di lini depan, di final Hmm. third. Padahal kehebatan Liverpool musim ini itu ada di kerjasama saat malah di final third. Jadi ketika di depan gawang yang berbahaya dari Liverpool musim ini itu justru kejutan-kejutan passing satu duanya. Ketika harusnya nyuting tapi dia malah passing. Masing. Passing benar-benar di depan back atau di depan kiper itu kan Kiper. udah kelar. Iya. Jadi memang memang kalau satu pemain egois selesai. Dalam arti selesai jadi sulit untuk bisa ngembangin final third yang kombinasi gitu. Makanya kan ya aku harapannya sih di part penyerangan nanti bisa lebih kerjasama. Apakah Chiesa yang ganti Mas? Bisa jadi ya Chiesa ya. Ya bisa jadi Ciesa Bisa jadi karena Chiesa ya. Ciesa kan yang paling bisa main di kanan juga kan. Hmm. Dia sering Betul, betul. di Italia juga beberapa kali main di kanan. Hmm. Ya walaupun seringnya atau idealnya memang di kiri nusuk gitu, tapi it's okay. Di sistem permainan Liverpool sekarang siapapun ditaruh kanan juga bisa. Nunes bisa ke kanan, Hmm. kemarin golnya juga Nunes dari Dari kanan. kanan. Betul. Dan itu kan tipikal gol-golnya Liverpool di bawah slot kan kayak gitu. Bola bola lambung, bolanya di wall pass di 1-2. Hmm. Kalau kita ingat golnya kan Nunes dapat bola, kasih ke Salah, Salah langsung balikin ke Nunes. Nunes. Itu gol kayak gitu tuh sering banget dan akan sering terjadi di Liverpool musim ini. Kalau mereka lagi nggak ego. Tuh. Mudah-mudahan nggak ego ya. Kalau ego udah tuh bola berhenti. Langsung digiring sendiri itu. Udah. Bola berhenti bawa lagi. Kan akhirnya momentum momentum untuk lebih berbahaya jadi Iya, hilang. betul, betul. Itu dia kekuatan Liverpool di situ. Nah, sebenarnya makanya aku cukup pede ketika mau lawan Arsenal, mau lawan MU atau mau lawan City sekalipun, kalau pertahanan mereka ambil sekali habis gitu. Karena kekuatan Liverpool, Hmm. kehebatan Liverpool dalam kombinasi itu untuk lawan tim-tim yang memang ngambil bolanya sekali. Kalaupun nggak ngambil sekali, mereka masih punya opsi untuk gimana caranya buka ruang. Nah, itu memang agak bahaya sih Liverpool musim ini. Cuman ya itu tadi balik lagi buat fans Liverpool ya jangan merasa bahwa kita ada di atas guys karena pada dasarnya ini masih di awal aku selalu bilang itu. Oke. Ini Liverpool segitu cukup. Ya, semoga aja bisa menang. Harusnya bisa menang. Oke, kita move ke Harusnya bisa. MU versus Tottenham nih. Ini yang cukup seru sih menurutku sih. Ya harusnya MU bisa kalah ya di pertandingan ini. Seru sih itu sih. ini ini kayaknya prediksi pribadi kalau ini. Prediksi ini. Karena berarti kan
dengan 2 kali main di kandang, MU punya 2 keuntungan. Betul. Pas besok lawan Twente Twente dan juga juga lawan lawan Tottenham. Tottenham. Lawan Twente kemungkinan besar menang, tapi lawan Tottenham kemungkinan untuk menang ada, tapi ya kita lihat nanti lah. Aku sih berharapnya Tottenham bisa menyulitkan. Enggak, bukan bisa menyulitkan, tapi pasti menyulitkan MU. Hmm, Pasti kalau itu. pasti sih. Soalnya aku kalau lihat Tottenham tuh di pertandingan lawan Arsenal kemarin ya, itu Tottenham bener-bener apa ya, bagus banget lini tengahnya, kuat Ya, banget. Tottenham lawan Arsenal itu tidak hoki di lini depan. Itu aja. Iya, Beberapa kali beberapa itu kali udah kan bisa tinggal di harusnya bisa ngegolin tuh Tottenham. betul. Cuman emang nggak ini aja, lagi nggak hoki aja. Ada yang tiang, ada yang raya emang bagus banget. Ya, betul. Ya, kita lihat besok apakah David Onana Raya ini David bisa Onana raya. bisa mengulang performanya saat lawan Palace. Itu bagus banget sih, tapi save-nya Onana itu gila. Dia udah jatuh loh itu, tapi nge-stretch badan itu kan susah, apalagi badannya Ya, kan sekarang agak gemuk ya Onana ya. sengaja Itu kayaknya. kayaknya karena Onana buka Onana galon. Jadi dia sering angkat galon. Emang sengaja digemukin kayak itu. Biar ini ya, Bisa biar jadi biar gak loh. L persilahkan ya, nggak biar L persilahkan deh. Ya, itu saya emang sengaja digemukin biar gampang dijebol kan. Jadi memang Kan dia udah bilang kan, dia bakal main sangat lebih beresiko gitu musim ini. Nah itu iya, salah iya. satunya, membesarkan Salah badannya. satunya besarin badan, makan makanan yang beresiko untuk pengemukan badan Makan kan. makanan Ya, jadi makan makan junk food deh. ya itu. Cuman kalau delayed, aku lihat MU justru seneng lihat pertahanan dia sekarang sih. Oke. Delayed, Mazraoui, Dalot, terus sama siapa, Dalot. Martinez. Ini jangan sampai diganti kalau memang mau minimal sulit dijebol ya 4 orang ini. Ini MU udah nemu nih sebenarnya 4 pemain terbaik di 4 backnya. Di belakang. Betul. Dan ketika ada salah satu cedera pun sebenarnya nggak perlu khawatir karena MU ini yang justru udah settle menurutku justru di lini belakang karena Harry Maguire juga pasti bisa backup, Johnny Johnny Evans bisa Evans. backup, bahkan Casemiro pun beberapa kali main di posisi Posisi back back. kayak gitu. Tuh. Ya. Ya Kayaknya semoga. Casemiro nasibnya nggak lama deh dia. Ya mungkin kalau kalau aku jadi Casemiro ya aku mending ke Arab sih. Ikut Ronaldo aja udah. Ngapain juga ke Iya iya, MU karena anjir. apalagi sejak sejak eh, lawan Liverpool waktu itu kan dia ngelakuin kesalahan terus Iya. tidak disupport malah dijatuh-jatuhin kan sama fans Hmm, MU. Dan aku rasa hubungannya udah nggak baik ya. Ya pasti sih, cabut pasti, aja lah pasti. Casemiro, kasihan. Udah ada Ugarte juga kan. Iya. Biarkan Ugarte menikmati apa ya penyesalannya untuk pindah ke MU. Ya, Gantian. yang kan kali ini kayaknya kita banyak ngehujat MU ya. Mohon maaf nih fans MU nih. Bukan ini bukan kita bukannya menghujat, emang ngomongin fakta aja, emang kayak gitu kan. Iya, oh iya 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 Emang betul kayak betul. gitu, Ya itu kondisinya memang emang kayak gitu. Kita ngomongin yang seadanya emang kayak gitu. betul betul. Emang Oh. sulit, emang lagi sulit Emang aja. sulit diterima, cuman ya harus diterima gitu. Iya. Sebagai fans MU kalian harus menerima kondisi MU kayak gini gitu. Oke ya, kita lanjut lagi pindah ke Chelsea Brighton nih. Ini cukup menarik sih menurutku. Performa Chelsea juga lagi bagus dengan adanya Nah, Sancho. Brighton ini juga masih so-so lah main di masih di tengah lah. kandang Chelsea ya. Iya, main di Chelsea. Aku sih prediksi Chelsea menang sih. Masih masih unggulin unggulin Dan Chelsea ya. apa? Karena aku masih nunggu gimana eh, pertahanan Chelsea beroperasi di pertandingan ini sebenarnya. Karena aku Hmm, cukup cukup amazed dengan apa ya grafiknya mereka yang naik, terus juga tidak banyak perubahan di lini belakang itu oke sih. Yang di yang menarik kan sebenarnya kan di lawan West Ham kemarin Wesley Fofana itu jadi bek kanan. oke. Padahal dia badannya gede banget,
Hmm. Posturnya tuh tinggi banget, tapi ditaruh di kanan. Ini kan jadi pertanyaan, apakah memang Fofana bisa? Aku belum lihat sih sebenarnya mainnya Fofana di bek kanan seperti apa. Apakah karena dia mau mematikan lini serangnya Chelsea, West Ham dari sayap yang kemarin ada Kudus kan kalau dari sayap itu. Hmm. Eh, sorry, Summerfield, Oh, Summerfield karena kenceng juga tuh lini Summerfield. serangnya West Ham kemarin malah Jared Bowen jadi striker tengah. Agak menarik juga. Berarti kalau Ya, si kita lihat lah. Fofana di kanan ya, Fofana di kanan, Brighton berarti kirinya si Mitoma. Ya, Mitoma, Mitoma, bener. Ya bisa, ini menarik sih. Apakah bisa kita tuh akan lihat nih. Betul. Mitoma Karena mengkolong-kolong Fofana? kalau lihat line up-nya Chelsea, Mitoma bisa aja ketemu Fofana atau ketemu Caicedo. Yang mana itu mantan Ah, pemainnya oke. Brighton. Brighton, betul juga Aku ya. kalau Ya. ngelihat formasinya Chelsea ketika bertahan kayaknya bisa jadi 5 back. Fofananya Oke, geser, geser. Caicedo jadi bek kanan. Terus Hmm, sementara Palmer, Madueke, Sancho jadi ada di tengah tengah. untuk bantu defense. Aku ngelihatnya sih agak menarik di Chelsea musim ini. Jackson ya, Jackson tuh tiba-tiba bisa nyetak gol banyak tuh agak. Aku miss-nya di situ awalnya. Kok Jackson udah statistiknya udah oke ya. Hmm. Kalau aku Total mungkin karena ini 5. sih, karena emang dari lini tengahnya support banget si Cole Palmer. Kan dari musim lalu emang mainnya bagus banget kan. Hmm, Ditambah musim ini ada Jadon Sancho yang kalau dia betul. nggak main di MU, dia mainnya bagus. Lagi-lagi faktor MU ya. Faktor MU, Aduh. Ya, semua pemain aku MU. sih melihatnya kalau Oke, secara overall adalah gini, faktor pelatih itu menjadi dasar ketika tim itu bisa main bagus kan. ya oke, betul Ambil betul. contoh Liverpool. Kenapa Liverpool beda banget sama musim lalu? Liverpool yang sekarang kerasanya lebih terorganisir, kerasanya lebih tiap pemain tuh tahu harus ngapain. Bahkan Arnold kan dibilang katanya nggak bisa defense musim ini, oke juga defense-nya gitu. Karena pelatih yang bisa mengarahkan setiap individu tugasnya ngapain di lapangan, kalau Hmm, hilang bola ngapain, kalau pas nyerang kamu kemana, kalau pas dapat bola kamu harus ngapain, itu tuh kerasa banget di Liverpool. oke. Tactical delivery-nya ke setiap individu tuh bagus banget dari slot, dan itu kebukti gitu. Sepertinya itu yang terjadi di Chelsea sekarang. Enzo Maresca bisa menerjemahkan itu dengan baik kepada para Hmm, pemain sehingga Jackson pun tahu tugasnya ketika hilang bola harus harus ngapain, ngapain? ketika nyerang harus kemana dan segala macam. Bahkan kan kemarin kalau ngelihat golnya Jackson yang lari dari kiri itu kan Hmm, menarik. Apakah dia memang ketika hilang bola harus standby di sebelah kiri, yang kanan biar Madueke juga isi kan kayak gitu. hmm, Itu kan detail dalam game plan game plan. yang kalau itu bisa diterapkan setiap pelatih pasti timnya akan bisa main lebih paham, lebih bagus. Itu yang tidak kelihatan di MU sampai sejauh ini. Kenapa MU jadi susah untuk, aduh aku harus ngapain ya. Iya, Dan kalau mau tahu tim yang bertahun-tahun selalu bisa kayak gitu, itu City. iya, City karena City Pep Guardiola emang udah sistemnya udah jalan kan. Jadi Iya, semua cara mau dia, pemainnya siapa aja udah pasti jalan gitu. cara Pep itu ngelatih memang dia ngasih tugas ke setiap pemain yang ada di lapangan tuh jelas, clear. Hmm, Itulah kenapa City jelas gitu loh. Timnya iya, jelas secara bermain gitu. Ya, iya. walaupun jelas juga kedalaman skuadnya bagus, tapi kan ketika Lewis main atau ketika Oscar Bob pemain mudanya City main pun tetap berbahaya gitu. Hmm, Karena penugasannya tuh clear, tidak ada yang ngambang atau membuat pemain bingung dan itu terlihat kemarin ketika kita lihat Nunes, dia pun paham, dia sudah mulai paham penugasannya tuh harus ngapain di lapangan. Bahkan kan Nunes beberapa kali bantu pertahanan, oke. benar-benar bantu pertahanan di kotak penalti loh. Hmm, Belum situasi bola mati ya.
situasi open play, dia Menplay. mundur jauh banget ke belakang. Dan itu kan jadi hal yang menyenangkan buat kita fans ngelihat striker mau turun, udah gitu pas serang ngegolin lagi. Golin. Itu keren. Nah, hal-hal seperti itulah yang belum ada di tim-tim kayak MU dan mungkin sekarang mulai ada di Chelsea dan itu yang menurutku akan bahaya nih. Apalagi ketemu Liverpool kan Chelsea masih beberapa game lagi gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau kita lihat di table ya Mas, si Brighton ini ternyata dia kebobolan juga nggak tahu begitu banyak juga, cuma 4. Berarti bisa dibilang kayak pertahanannya dia cukup solid juga nggak sih. Oh, nah ini yang dibilang pertahanan terbaik adalah menyerang. Hmm, Aku melihat Brighton itu tipikal tim yang seperti itu gitu. Karena Brighton dengan Liverpool punya tipikal yang mirip yaitu penguasaan bola. oke. Dan kenapa Liverpool sejauh ini baru kebobolan 1 gol di antara semua tim di Premier League itu ada Hmm, Liverpool sama eh, baru Liverpool. Bukan baru Liverpool, cuman cuman Liverpool Liverpool yang yang bobolan 1. kebobolan cuma 1 gol Hmm, dan itu pun langsung kalah. Eh, ya. Cara main slot itu bukan cara main game slot ya, guys, tapi cara mainnya si Arne Slot. Arne Slot. Ini orang-orang nih kalau sampai nggak klip nih babi emang kalian. Jauhi begitu-gitu Jadi guys, nggak baik. cara mainnya si Arne Slot memang penguasaan bola dan memang dia selalu bilang kan, udah bilang dari awal kok bahwa kita akan siksa lawan kita dengan apa? Membuat mereka tidak punya bola. Sesimpel itu. Ngomongnya sih simpel ya, tapi prakteknya akan susah. Susah Dan itu juga yang sih. dipraktekin sama Brighton juga pendekatannya. Mungkin dia tidak sampai se ekstrim Liverpool dalam penguasaan bola, Hmm, tapi pendekatannya kan possession football. Jadi itulah yang membuat Brighton susah untuk ditembus. Karena ya peluang lawan untuk bisa nyebol Brighton ya kalau nggak kesalahan passing ke belakang itu terbukti lawan Arsenal hmm. mereka salah passing jebol atau ya mau nggak mau serangan-serangan balik karena defense lainnya Brighton ini pasti tinggi kayak Ya, MU pas lawan Brighton kan bisa ngegolin juga dari serangan balik yang kenceng gitu memanfaatkan koordinasi pertahanan Brighton yang belum siap itulah bedanya. Kalau mau main high defense ya kamu harus punya back yang secara kualitas top ya. top Makanya juga. Liverpool sejauh ini masih cukup aman gitu. Kebetulan kemarin Kelleher juga mainnya oke, gantiin gantiin Alisson. Jadi Alisson. memang ketika Konate-nya telat si ini datang siapa namanya si Kelleher bisa nyetop atau Gravenberch turun. Kita kan kebantu adanya Gravenberch yang sekarang Hmm. gila banget terus gulit. Nah, Gravenberch salah satu pemain yang aku highlight lah di Liverpool musim ini. Bagus banget perannya juga sangat-sangat sangat-sangat efektif lah dia mainnya. Wah itu pemain kunci lah. Karena Iya, kuncian di lini tengah sih itu dia sih apa Gravenberch ya, sih. kuncinya Liverpool itu kan counter pressing ketika hilang bola kan memang harus kuat Tuh. di situ, di tengah. Makanya adanya Gravo itu nyenengin banget. Terus hampir semua pemain Liverpool itu punya atribut bertahan yang lebih baik di musim ini. Bertahan dalam arti duel bola, intercept, gimana cara ngerebut bola ketika lawan pegang. Hmm. Wah, itu menyenangkan untuk dilihat gitu. Dan itu mungkin yang membedakan Brighton sama possessionnya Liverpool, yang mana mereka tetap bisa kebobolan ketika Yeah. serangan balik dan segala macam. Hmm. Brighton lawan Chelsea itu yang kalau aku menunggu adalah justru Carlos Baleba namanya. Oke. Pemain nomor punggung 20 kalau nggak salah. Dia kidal, posisinya gelandang, posturnya juga mirip-mirip sama Gravenberch gede-gede hitam gitu. Tapi wah ini agak 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 menarik gitu. Aku ngelihatnya dia agak menarik.
Masih Oke, Carlos muda. Baleba. Carlos Baleba ini Hmm, kemarin nyetak gol pas lawan lawan apa ya yang di pertandingan di luar Premier League lah. Aku lupa Karabo kalau nggak salah. Ini pemain yang aku harapin sih kalau dia musim ini bisa terus kayak gitu. Siapa tahu Liverpool butuh tambahan gelandang-gelandang petarung ya. pengganti Ini tolonglah, tolong buat Carlos backup ya. Baleba ini diperhatikan lah mainnya ya, di scouting lah. Gila sih ini, fisik, speed semua dapat gitu. Oke, oke. Ya, kalau mungkin karena pertandingannya masih belum dimulai ya, pasti seru-seru sih ini. Menarik untuk ditonton, guys. Silakan Mas Iqbal, ini ada prediksi nggak kalau Chelsea Kalau Brighton besok kira-kira berapa hmm, berapa? kalau ngomongin skor ya, ngomongin skor berapa ya? Kalau skor aku nggak tahu lagi. Nggak bisa lah kalau skor, Mas. Kalau Ya skor aku betul. nggak bisa nebak sih berapa-berapanya. Cuman kalau dari performa pertandingan ya, kita dilihat dari match-match sebelumnya sih, harusnya Chelsea masih bisa menguasai sih. Harusnya Ya itu menang. tadi, maksudnya dengan Chelsea adanya Sancho, adanya Palmer, dan Didier Jackson kayaknya dapat sharpness golnya udah oke. Itu mungkin bisa jadi tuh dia golin lagi di pertandingan besok. Gitu sih. Chelsea Brighton kalau aku menang Chelsea tapi tipis dan Oke. hujan gol. Oke, oh Bisa dua-dua, jadi bisa dua-dua jadi yang golin hujan semua tuh gol buat Chelsea atau Brighton nyetak satu gol terus Chelsea di nyetak Libas. berapa gol. Bisa Oke, aja. seru 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 seru. Itu ki- aku harus nonton sih besok tuh Chelsea. Meskipun aku nggak terlalu Chelsea suka Chelsea ya. Brighton itu rekomendasi. Terus Newcastle Man City juga rekomendasi. Tuh Newcastle Man City Karena menarik. betul itu pasti juga golnya banyak. Feelingku ya. Hmm, Terus sebagai fans Arsenal silahkan nonton Arsenal menghadapi Leicester. City Leicester. Ya, meskipun ya harusnya menang, kalau nggak menang sih emang bapuk aja itu Arteta. Ya, dan pertandingan yang pasti ditunggu-tunggu adalah pertandingan Manchester United. Ya, Ya, mau lawan betul. siapapun pasti kayaknya banyak yang nonton. Pasti itu semua pertandingan wajib ditonton. Karena semua Iya, kalangan iya. semua kalangan harus nonton. Iya, Mau fans ya, mau nggak fansnya tetap harus nonton MU karena itu non kontennya, fans guys. MU pasti nonton MU untuk cari bahan. Iya, konten itu namanya. Ya, itulah kira-kira untuk Hmm. pekan ini ya, mudah-mudahan Oke, bisa. kita sudah dibahas banyak banget hari ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Nah, itu dia kita prediksi dan analisis sedikit-sedikit untuk pertandingan IPL Betul. minggu ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan stay tune di Drawball episode selanjutnya. Goodbye guys. Bye. Bye bye.